Sarah! I need help. But everything was perfect for when she comes home. He's going away for the rest of his life. Tanpa berlama-lama langsung saja, inilah spoilernya. Film akan berfokus dengan sebuah keluarga yang terdiri dari ayahnya yang bernama Don, ibunya yang bernama Irene, dan dua putrinya yaitu Sarah dan Emma. Malam itu Sarah meminta izin kepada kedua orang tuanya untuk pergi ke sebuah pesta. Izin itu diterima oleh sang ibu, namun tidak untuk Don. Lantas dengan kesal Sarah pergi dari sana. Berbanding terbalik dengan Emma, Sarah selalu membangkang atas perintah ayahnya. Dengan diam-diam ia pun pergi kabur berpesta bersama pacarnya yang bernama Chris. Beberapa saat kemudian, orang tua Sarah menyadari keberadaan putrinya yang kabur dengan diam-diam. Hal itu kemudian membuat Don kesal dan terbersit di pikirannya untuk mengurung Sarah. Diceritakan Don adalah seorang yang otoriter. Otoriter sendiri adalah seseorang yang sewenang-wenang dalam melakukan atau mengambil keputusan. Keesokannya di teras rumah, Don menunggu kepulangan Sarah. Ia marah besar atas tingkah Sarah yang selalu membangkang kepada dirinya. Sarah juga terlihat kesal atas tingkah laku Don yang selalu menuntut. Next. Di suatu kesempatan, Sarah bercerita kepada Emma dan Irene, ibunya, bahwa di usianya yang ke-18 nanti, ia ingin pergi berkeliling negara, dan hanya itulah yang ia cita-citakan. Tanpa sepengetahuan mereka, di balik dinding Don mendengar percakapan Sarah. Setelahnya tanpa ikut menimbrung, Don langsung pergi ke basement rumahnya, membuka sebuah ruangan rahasia dan hanya dia saja yang tahu. Don kemudian kembali berpikir dan membulatkan niatnya untuk mengurung Sarah di basement tersebut. Singkat cerita, Sarah kemudian lulus dari sekolah dan menyusun rencana perjalanannya pergi merantau ke luar negeri bersama sang doi yaitu Chris. Pas kebetulan Emma tidak ada di rumah dan Irene sang ibu juga berpamitan untuk pergi berbelanja, Don meminta bantuan ke Sarah untuk bergotongan membawa sebuah box ke basement rumahnya. Di sela-sela mereka menggotong box itu, Sarah meminta izin ke Don karena dirinya yang akan pergi main bersama teman-temannya malam nanti. Tidak seperti biasanya, Don kemudian mengizinkan Sarah untuk pergi. Hang out with a friend tonight? Yes. Sarah sempat terkesima ketika Don membuka sebuah berangkas atau ruangan yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Setelah memasuki ruangan rahasia itu, mereka meletakkan boxnya di sudut ruangan. Lalu Don dengan perlahan mundur keluar dan mengunci pintu, mengurung Sarah di dalam sana. Hal itu membuat Sarah panik dan berteriak meminta pertolongan. You don't like it? What are you doing, Dad? Dad, what are you doing? Penasaran dengan box yang ia bawa, Sarah kemudian membukanya. Ternyata box tersebut berisi pakaian dan makanan persediaan. Kini Sarah menyadari bahwa ayahnya telah sengaja mempersiapkan semua ini mentah-mentah. Maksud saya matang-matang. Sarah terus-menerus berteriak meminta pertolongan, berharap ada orang yang mendengar suaranya. Tapi usahanya sia-sia karena ruangan tersebut telah dirancang agar kedap akan suara. Malam harinya, Irene mengkhawatirkan keberadaan Sarah karena ia menghilang tanpa memberikan kabar kepadanya. Emma menenangkan sang ibu dengan beranggapan bahwa Sarah mungkin sedang menginap di rumah temannya. Pagi harinya, Don kembali datang untuk menengok Sarah di basement. Sarah yang mencoba melawan dan kabur pun tidak berhasil karena ternyata masih ada pintu lain yang terkunci. Dan hanya Don lah yang dapat membuka setiap sudut pintu di basement itu. Kesal karena Sarah mencoba melawan, Don pria botak tak beradab ini dengan keji menghades Zoya, anak kandungnya sendiri. Mak, aku butuh kata-kata nih, Mak. Oke, lanjut.
Iren yang masih khawatir akan keadaan Sarah yang tak kunjung pulang melaporkannya ke polisi. Saat sesi tanya jawab dengan polisi, Don memotong pembicaraan dan berkata, mungkin saja Sarah pergi kabur ke luar negeri, karena bukankah itu yang dia inginkan, bukan? Nah loh. Meski begitu, polisi berjanji akan tetap mencari keberadaan Sarah. Thank you. Hari demi hari berlalu, Sarah pun terlihat sangat frustasi akan keadaannya yang terkurung di dalam basement. Ia juga tak lagi berteriak karena sadar tidak ada orang yang bisa mendengar suaranya. Chris juga datang menanyakan tentang Sarah yang tiba-tiba menghilang tanpa kabar kepada Don. Don mencoba membohongi Chris dengan menjawab bahwa Sarah sudah kabur bersama seorang pria bernama Toyib. Raut wajah kecewa terlihat di muka Chris karena ia berpikir mereka telah berjanji akan pergi bersama. Next, di hari ulang tahun Sarah, Don membelikan Sarah sebuah kado berisi gaun berwarna merah. Lalu Sarah dipaksa untuk mengenakannya. Tujuan Don memberikan gaun itu ternyata tidak lain hanya untuk melampiaskan nafsunya ke Sarah. Beberapa hari berlalu, Don kembali menemui Sarah. Kali ini Sarah mencoba menyerang kembali Don dengan sebuah tutup kaleng bekas. Namun karena emblem yang belum jadi, Sarah dapat mudah dilumpuhkan. Dan lagi-lagi Don paksa Sarah agar berhak desoya hingga Sarah tak lagi berdaya. Setahun berlalu, akibat tindakan konyol Don, Sarah pun bunting dan akan melahirkan. Dengan dibantu buku panduan tutorial cara melahirkan, pada akhirnya anak pertama dapat ia lahirkan sendiri. Anak itu diberi nama Mary oleh Sarah. 4 tahun berlalu, Mary semakin beranjak besar. Perut Sarah pun kembali terlihat berisi atau blending. Di hari berikutnya, Don membawakan Sarah dan Mary sebuah TV. Sarah senang karena setelah sekian lama dirinya bisa melihat dan mengetahui dunia luar, meski sekedar dalam saluran televisi. Next. Singkatnya, tahun demi tahun berlalu, Sarah mengurus kedua anaknya, Mary dan Mike, sendirian. Suatu ketika, penyakit asma Mary kambuh. Sarah menyuruh Don untuk membawanya ke rumah sakit. Tapi Don tidak mengizinkannya dan memilih memberikan Mary dengan obat-obat seadanya. Meski dirundung kesedihan yang mendalam, setiap malam Sarah menceritakan sebuah dongeng penghantar tidur untuk kedua anaknya. Paginya Chris bertemu dengan Emma yang masih menanyakan keadaan Sarah yang pergi kabur bersama pria bernama Toyib. Seperti yang Don ceritakan, Emma pun terkejut karena sepengetahuannya tidak ada yang mengenal Toyib. Siapa itu Toyib? Malam harinya, karena pengakuan Chris, Iren, Emma, dan Don bertengkar hebat. Hingga Don tak sengaja menjatuhkan kunci basementnya. Kunci itu langsung diambil Emma. Belum sempat menemukan sesuatu di bawah basement, Don datang memergoki Emma meminta kembali kunci yang Emma ambil. Beberapa tahun kemudian Sarah melahirkan lagi anak ketiganya yang bernama Tom. Sarah meminta Don agar dapat mengizinkan anaknya Tom untuk tinggal layak di atas. Don sempat menolak permintaan Sarah, namun luluh dan mengizinkannya setelah diiming-imingi sebuah apem dengan taburan misis di atasnya. Wow, mau. Goblok! Iren yang menemukannya terlihat senang. Perihal terdapat juga sebuah surat yang mengabarkan bahwa Sarah masih hidup. Apesnya surat kecil permintaan tolong yang sengaja Sarah selipkan ketahuan dan dibaca oleh Don. This is Sarah's baby. She was here. Next. She and her mother and her brother. 14 tahun berlalu, Sarah kemudian mengandung anaknya yang keempat, sembari mengasuh kedua anaknya yang kini telah remaja. Don yang mesuman karena melihat cucu atau putrinya sendiri yang terlihat cantik, Don memintanya untuk mendekat. Namun Sarah yang melihat itu kemudian menegur Don agar tidak macam-macam kepada Mary. Marie, come here. Come here. Sarah takut bahwa kejadian yang ia alami terjadi kepada Mary, sehingga ia juga memperingatkan Mary agar tidak terlalu dekat dengan Don. Cara berpikir yang semakin kritis membuat Mary menanyakan bagaimana sosok ayahnya, yaitu Don. Takut jika Mary tidak bisa menerimanya, Sarah kemudian mengalihkan topik pembicaraan ke hal lain.
Musim penghujan tiba, sebuah air tiba-tiba merembas masuk dari sebuah celah atap basement. Melihat kesempatan, Sarah mencoba mengirimkan sinyal dengan sebuah senter. Oh my god. Can you go get me a spoon? Namun sayang, niatnya diketahui oleh Don karena tetangganya wadul kepada Don jika dirinya melihat sebuah cahaya di bawah teras depan rumahnya. Don yang sangat marah kepada Sarah kemudian kembali ke basement dan menghajar Sarah hingga mengalami pendarahan. Akibat tindakan Don, Sarah keguguran dan kehilangan anaknya yang keempat. Tahun ke-17, Mary dan Mike muak akan keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang di televisi. Mereka iri akan kehidupan di luar yang sangat terlihat menyenangkan. Sarah yang terus didesak lalu kehilangan kendali mengobrak-abrik semua yang ada di sana. Mary dan Mike yang merasa bersalah atas sikapnya kepada sang ibu lalu meminta maaf dan menyesali perbuatannya. Kondisi yang mulai kondusif membuat Sarah pada akhirnya menceritakan seluruh kejadian-kejadian yang telah terjadi dan dialaminya, mulai dari keluarganya sampai penyebab mereka semua terkurung di dalam sana. Setelah mengetahui kebenarannya, Mary dan Mike menangis, bahkan asma Mary pun kambuh lagi. Lalu Sarah juga terus-menerus menguatkan kedua anaknya. I love you both so much, okay? Come here. I love you both so much. Singkatnya, tahun ke-20 datang. Kondisi Don yang diketahui telah dipecat dari pekerjaannya mulai mengalami krisis keuangan, membuat Don tidak dapat lagi memberikan jatah persediaan seperti sebelum-sebelumnya. Don sempat frustasi mencoba akan menghabisi Sarah dan anaknya dengan meracuni saluran udara menggunakan asap knalpot mobilnya. Hal itu membuat Mary kembali terkena asma yang semakin parah. What the hell is going on here? She needs to go to a doctor now. Sarah terus memohon agar Don mau membawa Mary ke rumah saya. Maksud saya ke rumah sakit. Don pun pada akhirnya membawa Mary ke rumah sakit bersama Sarah. Tapi Mike tetap di basement sebagai jaminan bahwa Sarah tidak akan membocorkan rahasianya. Singkatnya, Mary telah ditangani oleh pihak rumah sakit. Lalu Don juga diminta untuk mengisi sebuah formulir. Karena Sarah tidak mau menyia-nyiakan kesempatannya, kemudian mengalihkan perhatian Don dengan sengaja menumpahkan air ke formulir itu, sehingga memaksa Don untuk kembali meminta formulir. Absolutely no. You'll stay right there in that seat. Setelahnya, Sarah kemudian bergerak mendekat kepada seorang suster yang kebetulan sedang berbincang dengan seorang polisi. Don yang mencoba menyusul Sarah terhenti karena Sarah telah terlebih dulu sampai dan meminta pertolongan kepada sang suster. Polisi yang mencurigai Don kemudian mencegatnya, membawa Don ke kantor kepolisian. Don kemudian mengakui semua kesalahannya. Akhirnya Don pun dijebloskan ke dalam penjara seumur hidup tanpa ada keringanan sedikit pun. Di ruang rawat, Mary siuman kemudian dipeluk sang ibu, yang juga kemudian Sarah mengatakan, "Kita bebas, nak." Mary pun menjawab, "Bohong, yang bener." Sedangkan di sisi lain, polisi mendatangi kediaman Don untuk mengeluarkan Mike dari basement rumahnya. Scene kemudian diakhiri dengan keluarga Sarah yang memutuskan untuk pindah rumah. Chris juga datang meminta maaf karena telah percaya kepada si botak Don. Dan film pun tamat. Pesan yang dapat saya sendiri sampaikan adalah pentingnya rasa bersyukur buat kita-kita yang memiliki orang tua atau orang-orang terdekat yang baik perhatian kepada kita. Gitu. Terima kasih buat kalian-kalian yang sudah mampir. Jangan lupa tinggalkan komentar, klik like, subscribe, dan love you. Next.